ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan sekalian, kita mulai insyaallah sore ini dari halaman 57. Saham lah. Berarti judulnya syirik adalah larangan terbesar. Itu judulnya. Pembagian tauhid atau apa? Putra. Bikin. Syirik adalah larangan terbesar, itu berarti judulnya insyaallah. Itu aja, tolong diganti ya. Syirik adalah larangan terbesar, yaitu syirik adalah larangan Allah yang terbesar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Dan yang paling besar yang Allah larang adalah syirik. Hal yang paling besar, dosa yang paling besar yang Allah larang adalah syirik. Hal itu kenapa? Karena hak yang paling besar adalah hak Allah. Di mana jika manusia meremehkan hak Allah tersebut, berarti ia meremehkan hak yang besar, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Allah berfirman sebagai hikayat terhadap kalimatnya Luqman Al-Hakim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang besar. Di sini iftara di situ adalah iftara, maknanya adalah memberikan atau mendatangkan kebohongan, mengada-ngadakan suatu dosa yang besar. Maka iftira itu adalah perbuatan berdusta. Ya, maka fariyah itu artinya kedustaan. Fira. Jadi orang yang berbuat syirik itu pasti berdusta dia. Bohong, tidak meletakkan suatu pada tempatnya, bohong dia. Kalau dia berbuat syirik. Maksudnya di sini syirik besar. Makanya ya, kalau kita lihat rincian-rincian syirik itu rata-rata kedustaan. Kedustaan atas agama Allah misalnya. Riya itu kan juga dusta sebenarnya. Ya kan? Itu syirik kecil. Lalu bagaimana kalau penyembahan kepada selain Allah? Bagaimana dengan penyembelihan di kuburan? Penyembelihan untuk menghormati dan mengagungkan kuburan, disembelih binatang itu di kuburan, syirik besar. Ini suatu kedustaan. Mereka akan menganggap bahwa itu adalah bagian dari agama Allah SWT. Padahal itu kedustaan. Kemudian bertawassul kepada mayit,
ya, di tur-tur religius dan semisalnya. Banyak tour guide yang religius namun berdusta atas nama Allah, atas nama agama. Mereka mungkin tidak mengatakan ayo sembah ini, enggak. Bahkan mereka bilang jangan minta ya sama penghuni kubur, tapi minta sama Allah. Cuman ini wasilah aja, ini berdusta atas nama Allah. Mayit ini hanya perantara saja, kita mintanya sama Allah. Itu sebenarnya adalah talbis iblis namanya, talbis iblis, yaitu tipu daya. Dan ini kedustaan atas agama Allah SWT. Tidak pernah ada syariatnya seperti itu, minta sama mayit atau minta sama Allah melalui, kalau nggak ngerti lah. Jadi anak udah jelasin masih belum ngerti dia. Iya, nggak apa-apa. Jadi orang yang berbuat syirik pada Allah, maka sungguh ia telah melakukan atau mengada-ngadakan dengan kedustaannya suatu dosa yang besar. Di surat An-Nisa kata Allah, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang berbuat syirik pada Allah, menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dhalalan ba'ida. Apa arti dhalal? Dhalal itu, kesesatan itu disebut kesesatan ketika apa? Ketika seseorang itu tidak mengetahui apa yang wajib untuk dia lakukan, itu dhalal. Disebut dhalal. Gak ngerti apa yang harus dia lakukan, itu gak ngerti. Tafih, tersesat. Seperti orang yang tersesat, gak tahu mau kemana, harusnya kemana, gak ngerti dia. Maka dia tersesat, tapi tersesat di jalanan menuju tujuan masalah duniawi semata itu masih maklum. Tapi kalau tersesat dalam perkara agama, maka ini berbahaya. Dan kesesatan syirik itu sesesat-sesatnya kesesatan, sejauh-jauhnya kesesatan. Dibandingkan dengan kesesatan dalam artian yaitu melanggar hukum karena dia nggak ngerti. Ya. Nggak ngerti, maka dia ada sisi kesesatannya namun jauh lebih ringan dibandingkan kesesatan syirik. Cuma memang istilah sesat itu lebih kasar daripada menyimpang ya kok, atau bersalah. Sesat itu seperti apa ya? Buruk sekali. Tapi memang dalam istilah Arab seseorang ketika dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, maka itu sesuatu yang sesat atau tidak sesuai dengan seharusnya. Ya. Taib dhalal. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla surat Al-Maidah 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka balasannya apa? Tiga hal di sini. Coba, yang pertama apa balasannya? Balasan syirik. Pertama, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Diharamkan atasnya surga. Itu satu. Kedua, wa ma'wahu an-nar, tempat kembali adalah neraka. Itu dua. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, yaitu tidak ada penolong bagi orang yang berbuat zalim, yaitu maksud zalim di sini musyrikin. Karena syirik itu kan kezaliman yang terbesar, maka maksud zalim di sini adalah musyrik. Tiga balasan. Pertanyaan anak ikhwan, ayat ini berkaitan dengan syirik besar atau syirik kecil? Ayo, jawab dengan kecerdasan antum. Fadhal. Sok. Besar atau kecil? Syirik besar. Sepakat atau enggak nih? Yakin? Kok anda enggak setuju ya? Atau syirik kecil? Dari mana antum tahu may yusyrik billah faqad haram? Dari mana antum tahu ini khusus syirik besar? Karena ada ancaman Lah, neraka. syirik kecil juga ada ancaman nerakanya, Pak. Pak Idrus. Selama-lamanya soalnya. Diharamkan kepadanya surga. Nah, ini harus dipahami ya, istilah diharamkan atasnya surga itu bisa dua kemungkinan.
Imma diharamkan dia masuk surga langsung, melainkan dia dibersihkan dulu di neraka. Imma maksudnya diharamkan di sini adalah diharamkan secara total. Bisa paham sini? Karena ada dari lain orang yang diharamkan surga atasnya atau dicegah surga darinya, tapi dia nggak kafir. Kan syirik besar kafir kan? Contoh, perempuan yang sengaja memakai wewangian keluar untuk kecium oleh laki-laki ajnabi. Laki-laki ajnabi itu non mahram. Apa hukumannya, ikhwan? Perempuan seperti ini diharamkan atasnya surga. Apakah dia kafir? Enggak. Lah terus apa maksudnya diharamkan atas surga? Tidak langsung masuk surga, melainkan haram atasnya masuk surga dari awal. Maksudnya ke neraka dulu dia. Bukan artinya dia langsung kafir gara-gara pakai parfum kemudian langsung kafir. Enggak gitu artinya. Jadi istilah diharamkan atas surga atau tidak masuk surga, kalau dia tidak kafir berarti maksudnya adalah apa? Dia masuk neraka dulu dengan sebab perbuatannya itu. Contoh lain. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata al-mannan. La yadkhulul jannata al-mannan al-qattat. Al-mannan. An-nammam La yadkhulul jannata an-nammam wa fi riwayatin al-qattat. Tidak masuk surga para pengadu domba, orang mengadu domba. Apakah orang kalau ngadu domba langsung kafir dia? Enggak kan? Ngadu domba. Yaitu ngadu orang untuk supaya berseteru gitu loh. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Loh berarti kafir dong Ustaz? Bukan. Ini maksudnya bukan kafir. Maksudnya apa? Dia tidak masuk surga dari awal, berarti dia masuk neraka dulu gara-gara perbuatan ngadu domba itu. Oke? Dalam hadis Nabi lainnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sebiji kecil dari kesombongan. Apakah tidak masuk surga ini berarti dia enggak kafir, berarti enggak masuk surga sama? Enggak. Diharamkan atasnya surga ini maksudnya diharamkan dari awal. Dia harus dihisab dulu, kemudian diazab dulu dengan azab api neraka. Itu maksudnya. Taib, sekarang pertanyaan lagi nih, diulang. Ayat Al-Maidah 72 ini, syirik yang dimaksud, ini syirik besar atau syirik kecil? Tadi antum bilang syirik besar. Apakah berubah pendapat antum? Enggak, tetap syirik besar. Istiqamah. Tidak ada seorang penolong pun, berarti kan terus-terusan. Oh ya, baik. Di sini, ikhwah, ancaman ini untuk pelaku syirik besar dan kecil. Semuanya masuk. Pelaku syirik besar diharamkan oleh Allah Ta'ala diharamkan oleh Allah Ta'ala surga atas pelaku syirik besar selama-lamanya, itu jelas. Pelaku syirik kecil diharamkan atasnya surga dari awal. Makanya sebagian ulama mengatakan syirik kecil pun kalau tidak ditaubati tidak akan diampuni. Kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari syirik kecil juga tidak diampuni. Masuk dalam kumpulan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi syirik kecil berbahaya juga gitu. Ya walaupun ana lebih condong ke pendapat syirik kecil itu masih bisa diampuni sebagaimana dosa-dosa besar. Ya, ana lebih condong ke pendapat itu. Ya. Tetapi memang terancam orang yang berbuat syirik kecil tetap terancam untuk tidak masuk surga dari awal karena syirik kecilnya itu, karena tauhidnya kurang. Itu masuk juga itu. Kemudian ya, jadi orang yang diharamkan atasnya surga itu tidak melazimkan dia kafir, artinya bukan. Belum tentu. Ada yang ia kafir, ada yang maksudnya adalah diharamkan masuk surga dari awal karena masih ada beban dosanya itu. Ancaman kedua, tempatnya di neraka.
Ya, orang yang berbuat syirik besar tempatnya neraka yang versi abadi. Orang yang berbuat syirik kecil juga diancam bertempat di neraka. Namun karena dia tidak kafir, maka dia akan suatu saat keluar dari neraka. Tetap dia akan diancam untuk masuk neraka. Maka cocok juga mau benar. Kemudian, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong terhadap orang-orang berbuat zalim. Orang yang berbuat syirik besar zalim tidak zalim. Orang yang berbuat syirik kecil zalim tidak zalim juga. Orang yang misalnya ria, dia zalim tidak? Dia zalim juga karena dia menginginkan selain Allah Azza wa Jalla dengan ibadahnya. Nanti di akhirat nanti, dan ada dalilnya juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berbuat ria, sum'ah, beramal dengan amalan akhirat demi dunia belaka, itu semua Allah Ta'ala akan perintahkan cari pahalalah dari pihak-pihak yang kalian selama di dunia itu beribadah demi mereka. Terus kemudian dicari, ternyata pihak-pihak menjadi tujuan ibadah mereka itu, yang mereka riya tentangnya, mereka sum'ah tentangnya, yang mereka cari-cari dengan ibadah mereka, itu ternyata nggak bisa menolong di akhirat. Kalau ada seorang pemuda, dia sengaja baca Quran atau sholat khusyuk karena ada si ukhti yang melihatnya di situ dan dia naksir dengan ukhti itu. Diperbagus bacaan sholatnya, diperbagus kekhusyuan sholatnya. Wah, masya Allah, seperti merinding sholatnya. Ya Allah, masya Allah. Kalau dia tidak taubat, ini riya ya, tidak sampai kafir. Kalau dia tidak taubat, maka apa? Terancam diharamkan atasnya neraka terlebih dahulu. Astagfirullah. Terancam diharamkan atasnya surga terlebih dahulu, kemudian tempatnya di neraka, dan dia akan Allah Ta'ala perintahkan cari fulanah, minta pahala dan penjagaan dari fulanah. Bisa enggak? Enggak bisa, fulanah enggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Makanya ikhwan, kalau antum punya, misal antum jadi dai, misal dai sejuta umat, ada juga dai sejuta ummahat ya. Beda ya. Dai sejuta ummahat apa? Itu kondang, dai kondang isinya ummahat semua. Ya. Berbangga dengan itu. Lautan ibu-ibu. Lautan jemaah. Masya Allah. Dan dia mencari ridho mereka semua, mencari ridho masyarakat, mencari ridho manusia dengan itu. Dan memanipulasi hukum Allah Azza wa Jalla. Karena riyanya, di akhirat nanti Allah akan mengeluarkan apa-apa dari niatan di hatinya. Makanya kata Allah di surat apa? Wa hussila ma fis sudur. Di surat apa itu? Al-Adiyat ya. Sahih sih. Wa hussila ma fis sudur, yaitu akan dikeluarkan apa-apa yang ada di dada, yaitu niatan-niatan. Niatan baik ataupun buruk. Ternyata niatan yang buruk walaupun semua orang menganggapnya baik. Tayyib. Apakah semua jemaah dari umat dan ummahat itu bisa memberikan dispensasi atau keringanan dari azab kepada dai ini nanti di akhirat? Enggak bisa. Enggak bisa, ikhwan. Makanya hati-hati dengan amalan akhirat namun tujuan utamanya dunia. Itu syirik. Kalau antum lihat di kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu ada salah satu bab, ana tidak hafal nomor babnya, tapi di antara bentuk syirik adalah al-amalu bi'amalil akhirah li ajli dunia. Beramal dengan amalan akhirat tapi murni untuk dunia. Yaitu nuntut ilmu atau belajar supaya dapat dunia yang besar. Maka ini bahaya. Kalau emang tujuan dominannya dunia, maka ini syirik. Yang ini tidak disadari oleh banyak orang. Dikira syirik itu cuma apa? Nyembah patung, gitu kan. Padahal sampai sedetail itu bisa syirik. Masih ada yang belum berjodoh di sini, kawan? Kalau ada yang galau, setiap hari galau tentang jodoh, ini juga masuk bab syirik. Kenapa? Karena hatinya tertambat pada calon
baik terketahui calon itu atau masih gaib. Iya. Maka bisa tenang. Iya. Enggak, ini beliau Masya Allah tegar ya, Masya Allah. Itu rambutnya samping rontok gara-gara mikirin jodoh gimana? Nah jadi jadi kalau misalnya setiap hari jodoh sampai galau, murung, karena apa? Jodoh kok belum datang, atau udah dapat jodoh tapi dia enggak kunjung serius dan seterusnya. Hati itu rasa murung sehingga kewajiban-kewajiban terbengkalai, berarti hatinya itu tertambatkan pada si fulan atau si fulana. Di sini udah masuk syirik sebenarnya. Sebenarnya loh. Orang-orang ngira, oh enggak namanya pemuda. Ya enggak, mau muda kayak mau tua kayak, kalau bergantung hatinya kepada selain Allah, itu udah syirik namanya. Wah, kita musyrik dong. Ya, walaupun kita enggak langsung mengatakan kamu musyrik kafir, bukan itu, tetapi yaitu ada sisi syirik pada dirimu. Sembuhkanlah. Kalau enggak berusaha sembuhkan itu, maka bahaya. Khawatirnya diharamkan surga, kemudian terancam neraka, dan di akhirat nanti si calon yang engkau mendambatkan, melabuhkan hatimu padanya itu tidak bisa menolong apapun. Ya, maka hati-hati juga dengan lirik-lirik lagu I love you forever, till death do us part. Yes, Masya Allah lah, lirik-lirik yang menunjukkan bahwasanya hati kita itu di hatiku hanya ada kamu. Apaan? Ya kan? Kalau di hati kita hanya ada fulanah atau fulan, itu berarti kita tuh menghambakan dan memperbudak diri kepadanya gitu loh. Dan itu cukuplah itu sebagai syirik. Pakai Y. Syirik. Kalau syirik beda. Kalau syirik itu julid. Ya. Syirik aja loh. Nah ini julid namanya, ngiri. Tapi kalau syirik, nah ini menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Masuk dalam apa? Syirkul mahabbah, syirik cinta. Oh, ini perlu dibahas kepada para pemuda, terutama pemuda Blok M. Iya, syirik cinta. Karena kadang di lagu itu atau di iklan-iklan diajarkan untuk itu gitu. Galau karena AWW, galau karena wadon, ya diajarin. Ya galau sedikit mungkin manusiawi, tetapi nggak boleh berlarut, harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa 116, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa-dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya, kalau orang ini mati masih ada padanya dosa syirik yang belum ditaubatkan, maka tidak Allah ampuni dosa tersebut. Para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud ini adalah dosa syirik besar saja atau termasuk juga dosa syirik kecil? Khilaf di antara ulama. Tapi saya lebih condong pendapat yang mengatakan bahwa saya yang dimaksud di sini adalah dosa syirik besar. Adapun dosa syirik kecil ini seperti dosa-dosa besar lainnya yang jika Allah ingin mengampuni maka Allah ampuni, jika tidak, tidak. Tapi kalau dosa syirik besar karena keluar dari Islam, ya, na'udzubillah min dzalik. Termasuk syirik besar itu apa, ikhwan? Bersimpuh di depan patung kemudian menyembah, berharap padanya, terus bersimpuh padanya, kemudian memanjang. Ini kan zahirnya syirik besar nggak kira-kira? Antum kalau ngeliat ada orang depan patung kayak gini, walaupun bacanya bacaan wiritan Arab, kira-kira itu zahirnya syirik besar nggak kira-kira? Besar ya. Ini udah penyembahan gitu kan ya? Bahaya itu. Ada nggak manusia kayak gitu Muslim? Hampir aja minum. Hah? Pernah lihat gak videonya? Gak pakai ini aja, jangan pakai gelas. Kalau pakai gelas bekas ustadz lain, anak gak mau. Biasa gitu, kalau ada pilihan botol ini sama gelas, anak milih yang ini gitu loh. Karena anak gak tahu udah dicuci apa belum. Iya, udah dicuci apa belum kan gak tahu. Ntar bekas ustadz lain.
tiba-tiba anak tambah pinter nanti gara-gara bekas ustaz kan nggak enak, pakein aja. Iya, nggak usah pakai gelas, lebih cocoknya gini insyaallah. Walaupun di kamera mungkin bagi jemaah kelihatannya panitia gimana sih nggak? Iya, ana lebih suka kayak gini emang. Iya, ana lebih suka kayak gini. Ngomong apa ana tadi sebelum ini? Taib. Antum tahu Ratu Horor Indonesia? Enggak usah disebut, nanti anak kena soalnya takutnya. Yang udah nggak ada. Fulana. Tahun 2008 wafatnya, kalau nggak salah. Itu lahiran tahun 1940-an berapa ini. Itu udah terkenal ratu horornya lah itu, zaman-zaman tahun 70-80 itu. Ya. Nah, agamanya apa dia? Kristen. Bukan Muslim. Taib. Di kuburannya khusus di kuburan Kristen. Di kuburan keluarga. Ya. Ada seorang artis muslimah, artis muslimah. Jadi dia menjadi host ya acara gitu untuk mengeksplor kuburannya fulana ini, ratu horor Indonesia ini. Ya, baik siang ataupun malam. Malam juga datang. Type siangnya explore, seperti ini keadaannya di antara kuburan-kuburan Nasrani lainnya. Ya. Dan kata suaminya, suami muda ya, karena pernah punya suami muda ya. Kalau malam itu banyak yang nginep, ada beberapa orang suka, orang-orang macam-macam lah, suka nginep di kuburan itu. Ngapain coba? Ngalap berkah, bayangin loh. Ngelap berkah sama kuburan ratu horor, udah mati padahal ratu horor. Pas hidupnya aja nggak ada berkah-berkahnya, apalagi sudah wafat. Bermalam di kuburan itu kuburan gelap, kalau malam gelap kelas. Kira-kira kalau kuburan gede-gede kayak gitu, kuburan dengan banyak yang salib, kira-kira antum lebih takut kuburan, lebih gak enak rasanya kuburan di situ atau kuburan? Coba antum lihat ke pemakaman Baqi' di Madinah malam-malam, nggak ada horor-horornya. Ya orang kuburnya cuma gitu-gitu doang kan, semuanya sama gitu loh. Tapi kalau kuburan tradisional, kuburan agama lain, kita lihat, ngeri. Ya, masih ngeri di sini ya banyak setan yang menjermuskan gitu, syirikan. Taib. Nah, artis ini investigasi dan kemudian menelusuri bagaimana si ratu horor dulu ketika hidupnya. Ternyata ketika hidupnya itu suka bertapa dan mandi di sendang. Ya, yang mungkin nggak jauh dari kuburan itu, di sendang khusus yang memang itu di dekat pohon besar. Jadi si ratu horor ini memang udah horor dari dulunya. Emang cocok jadi ratu horor emang. Dulu katanya sering mandi di situ. Kalau malam mungkin kalau bahasa kita sekarang terapi atau semacamnya ya. Tapi terapinya di tempat kayak gitu loh. Airnya dingin gitu. Ya kalau udah gitu kah main kepercayaan nanti kan. Terus juga suka bersemedi atau bertapa, duduk bersimpuh, ada 2 atau 1 patung dari batu lawas gitu ya. Itu patung berhala gitu. Mengagungkannya gitu dulunya. Malam-malam tuh. Makanya cocok jadi sundul bolong, cocok gitu karena memang ya memang kayak gitu kehidupannya, ngeri gitu loh. Ada di YouTube. Tapi jangan dibuka. Antum mendingan nonton kajian Ana aja. Ana juga nggak ngerti antum udah subscribe atau belum, Ana nggak tahu. Ya link di bawah, deskripsi ada di bawah gini, kasih tahu. Nah, si artis muslimah ini kemudian ikut dengan kuncen yang menjaga area milik ratu horor ini. Ikut ke sendangnya, kemudian juga mungkin proses mandi gitu. Katanya seger lah. Oke, kemudian ke tempat
pertapaannya. Dan si juru kuncen yang muslim juga, muslim aslinya gitu. Dia pun apa? Yang tangan menengadahkan gini atau gimana gitu. Para muslim baca selawat dan baca doa-doa yang doa muslim di hadapan patung yang benar-benar itu patung orang-orang kafir gitu, musyrik gitu loh. Bukan lagi patung Nasara, bukan, ini patungnya orang musyrik, udah paganisme ini. Salawat gitu. Ya mungkin minta izin, minta hormat dan sebagainya. Dan sampingnya si artis ini juga kayak gitu. Dengan khusyuknya gitu loh. Kira-kira ini penampilan atau mazhar, yaitu apa? Konteks kayak gini nih, antum kira-kira merasa ini syirik besar enggak kira-kira? Hah? Besar. Kalau misalnya bilang, wah tapi mereka diberi uzur kejahilan, oke. Ini udah jelas-jelas seperti ini, kemudian ada keterpautan hati kepada benda seperti ini atau patung, dan ini orang juga tahu, orang Quraisy zaman dulu tuh kayak gini cara ibadahnya gitu loh. Maka ini syirik besar. Taib. Kalau misalnya dia wafat dalam keadaan belum taubat dari hal-hal seperti itu, maka nggak diterima. Dia akhirat, khalas. Ya, nggak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, a'zamu dzanbi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. A'zamu dzanbi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa terbesar adalah engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal Allah itu menciptakanmu gitu loh. Udah diciptain, malah antum berbuat syirik kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Walillahil mathalul a'la. Kita aja kalau punya orang tua, ya, waktu kita ke sekolah kan dikasih saku kan, SMA, SMP, SD, ya, kita minta, mak uang saku, dikasih. Waktu antum SMP uang saku berapa, mas bro? SMP apa SMA gitu? 10.000 per hari, itu udah masuk ongkir lah. Biaya package udah masuk. 10.000 udah masuk PP. Murah lah. Ya oke lah. Oke, antum dikasih 10.000, bahkan dikasih mungkin 15.000 misalnya. Kemudian antum disuruh, Jang, dipanggil Ujang apa? Di rumah dipanggil Cepi, hah? Panggil lama. Nama antum siapa? Nama antum siapa? Hah? Haddad Alwi. Nur Ihsan Haddad, Masya Allah. Dat gitu. Terus apa dong panggilannya? Kan enggak juga, kan teman mama. Had. Otong lagi. Entong. Betawi. Antum Sunda bukan? Hah? Had gitu kan. Tolong bantukan ini apalah gitu. Habis dikasih duit, bantukan ini sebentar gitu. Antum malah kemudian mangkir, enggak mau. Itu kira-kira gimana penampakan seperti itu? Konteks kayak gitu. Ya enggak kufur nikmat gitu loh. Nah sekarang Allah Ta'ala sudah menciptakan kita dari sejak kita masih janin, bahkan dari sejak kita masih setetes air mani, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Ta'ala taswiyah, yaitu Allah Ta'ala sempurnakan penciptaan kita, penciptaan terhadap kita. Sampai sekarang kita udah baligh, akil baligh, udah bisa ngaji, bisa ini, kemudian malah justru dompleng, menyimpang, menduakan Allah Azza wa Jalla. Betapa kufurnya ini yang seperti ini. Ajaibnya, sebagian orang dulu nggak pernah ke pesantren. Ketika belum ke pesantren, tak darusan di surau rumah, di masjid kampung, itu ingat tentang Allah, Masya Allah. Tapi ketika masuk pesantren, diajarin pakai jimat, diajarin kebal. Paham gak? Ada gak kayak gitu? Banyak. Tadinya sesuai fitrah gitu loh, agamanya tauhid, Islam yang benar. Masuk pesantren, malah diajarin kebal, diajarin pakai jimat, disangoni dengan wifik atau raja-raja. Lah malah justru menyimpang. Ada sebagian manusia makin hidup, makin lama itu malah makin menuju kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
Begitu. Maka moga-moga ana dan antum tidak seperti itu insyaallah. Jangan seperti itu. Kesian nanti akhiratnya kesian. Jadi dosa terbesar adalah engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah sedangkan Allah lah yang menciptakanmu. Beliau juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar." Barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun niscaya masuk surga karena dia ahli tauhid. Dan barang siapa menjumpai Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia akan masuk neraka karena dia musyrik. Nabi SAW juga bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menyembah tandingan yaitu berbuat syirik ya, maka dia akan masuk neraka. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah perintah Allah untuk beribadah dan larangannya untuk berbuat syirik itu menggunakan dalil firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia beribadah kepada Allah serta melarang berbuat syirik. Dan ini mengandung pengertian bahwa itu hanyalah milik Allah semata. Dan barang siapa tidak menyembah Allah maka dia adalah kafir dan sombong. Jadi orang yang musyrik itu sombong karena tidak mau menyembah Allah. Dan barang siapa menyembah Allah tetapi juga menyembah selain Allah maka dia juga kafir dan musyrik. Jadi gini, ada rincian. Orang yang tidak menyembah Allah dia kafir. Orang yang menyembah Allah tapi menyembah selain Allah juga maka dia kafir plus musyrik. Ya, gitu ya. Misalnya ada orang menyembah patung langsung gitu. Kafir, dia kafir. Dia kafir dan juga musyrik memang. Tapi lebih pantas disebut kafir gitu loh. Atau dia tidak menyembah siapapun, ateis, kafir. Tapi kalau dia menyembah Allah juga dan menyembah selain Allah maka dia kafir musyrik. Ya. Dan barang siapa menyembah Allah semata maka dia adalah muwahhid, orang muslim yang sesungguhnya. Tapi syirik ada dua macam yaitu syirik besar dan syirik kecil. Ya. Capek Pak terus. Khusyuk di kajian, khusyuk tidur maksudnya, itu termasuk syirik besar atau syirik kecil? Ayo. Khusyuk di kajian, maksudnya khusyuk ini tidur, termasuk syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil, Masya Allah, bahaya banget. Keserem dong berarti, terancam neraka dong. Enggak syirik besar, enggak syirik kecil. Termasuk dosa atau tidak? Tidak karena khusyuk. Tidak karena pelakunya. Tidak termasuk dosa ya. Enggak apa-apa. Kalau misalnya memang beruzur karena ngantuk banget ya enggak apa-apa ya. Iya. Usahain bangun lah. Kemarin kan ada pertanyaan, kan anak ikut daurah Solo Syekh Ibrahim Rahili, Syekh Abdul Malik Ramadhani. Ada pertanyaan ke Syekh Ibrahim. Ya Syekh, bagaimana dengan amar ma'ruf nahi munkar dalam masalah tidur di kajian? Ngantuk di situ disebut bukan tidur, ngantuk. Ngantuk itu ya remang-remang itu ngantuk. Ya, mata itu mau buka tapi mata pengennya nutup. Dibuka nutup lagi, buka nutup lagi. Nah, itu namanya nu'as. Kalau tidur itu udah khusyuk, udah khulas. Kalau tidur itu udah naum ya. Ya. Jadi ada ngantuk yaitu sinah atau nu'as, ada naum. Taib, kata beliau nu'as di kajian, ngantuk di kajian, bukan tidur ya. Tidur itu udah step berikutnya setelah berhasil melampaui langkah-langkah ngantuk. Ngantuk berhasil, tinggal tidur gitu kan ya. Obat ngantuk kan tidur memang. Supaya nggak ngantuk ngapain? Ya tidur, ya kan ya? Iya. Gimana cara kita mencegah kemungkaran di majelis yaitu ngantuk? Maka kata Syekh Ibrahim, ya janganlah bersikap tasyadud kepada para tulab. Ya tasyadud di sini yaitu apa namanya? Keras gitu kepada tulab. Artinya kalau cuma ngantuk ya, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia, ikhwan.
Bahkan ustadz sendiri kadang-kadang ngantuk. Ana sendiri pun bisa ngantuk di kajian, ngantuk. Baik kajian langsung di hadapan jemaah, bahkan kadang yang banyak gitu. Ngantuk kan? Capek, karena kecapean. Ngantuk. Dan kadang-kadang nggak sadar ngomong apa dalam 2 detik itu, nggak sadar ngomong apa. Begitu. Bisa terjadi, dan itu kalau anak pribadi udah berkali-kali terjadi saking capeknya. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang spontan aja, Anda nggak tahu, Allah yang gerakin gitu supaya bisa mengucapkan kalimat ternyata pas gitu loh. Alhamdulillah. Dan kadang-kadang nggak nyambung. Beneran, kadang-kadang nggak nyambung, tapi Anda sadar kemudian Anda sambungin lagi. Anda cari cara supaya nyambung dengan kaidah atau dengan contoh. Itu beneran itu, ikhwan. Itu yang memang ngomong loh. Apalagi yang diem. Apalagi yang habis kerja dari pagi sampai jam 4, kemudian ikut kajian. Ya wajar ikut. Ngantuk, wajar. Nah, itu sesuatu yang kata Syekh Ibrahim Ruhaili tidak bisa dihindari. Maksudnya itu sesuatu yang menyergap siapapun dari kita. Enggak? Termasuk Ana. Ana yang ngisi kajian aja kadang-kadang bisa ngantuk, apalagi yang cuma duduk dengerin ada AC lagi dari atas. Semeriwing itu. Masya Allah. Habis capek kerja, ustadznya juga enak nyampein. Enak dalam artian bukan enak bahasanya, enak suaranya, adem gitu. Ya, akhirnya makin khusyuk hampir sujud dia. Sujud syukur. Ini kalau ini bukan ngantuk lagi ini turu namanya. Sare ya. Ini namanya tidur. Nah, kalau tidur ini udah mencapai derajat tidak baik, maka kalau tidur baiknya dibangunkan ya. Bangun. Tapi Anda masih maklumi kalau tidurnya karena capek, karena kerja, Anda masih maklumi. Kalau kajian-kajian ini kan antum capek, Anda masih maklumi, sangat maklumi. Tapi dengan syarat, jangan mengeluarkan suara, baik dengkuran atau igauan. Ya, tidur di kajian jangan mendengkur. Ya, karena nggak enak dengarnya. Ntar masuk YouTube kan nggak enak. Ustaz, kok antum ceramah kok ada suara grrrr gitu. Tok. Sound effect ya. Atau bilang suara toke, itu bilang mukaddimahnya toke kan rrrr gitu kan. Iya. Kan gitu. Asal jangan ada dengkuran dan jangan ada igauan. Ngigo ya. Masya Allah. Berkajian tidurnya dalam banget, ngigo pula. Nah itu kan sangat tidak baik. Cuman kalau ngantuk wajar kan. Ngantuk gitu nggak apa-apa. Jangan ngigo. Ngecas boleh tapi di bajunya sendiri ya. Jangan ke karpet. Ya taib. Ya itu intermezzo supaya antum nggak ngantuk. Supaya habis waktunya tinggal 3 menit lagi. Kan enak kan? Dicandain. Tiba-tiba udah 3 menit kan, sebentar lagi selesai. Seger nggak? Seger karena bentar lagi selesai kajian, antum seger kayak belum kerja gitu, enak gitu. Aduh seneng nih. Iya, masya Allah. Ya, ana maklumin karena kita semua merasakan kok seperti ini. Ya, jadi ya ana dulu mungkin agak keras, cuman sekarang ana nggak bakal keras dalam hal ini karena masya Allah. Antum aja udah mau dengerin kajian aja, udah masya Allah, sangat disyukuri gitu. Taib, syirik besar adalah syirik yang dinyatakan secara umum oleh Allah. Syirik ini menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Ini yang bahaya, ini efek paling bahaya ini. Syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Karena keluar dari agama Islam, konsekuensi kedepannya itu berat sekali. Yaitu keabadian di neraka, gitu loh masalahnya. Jadi kematian dia nanti itu the beginning of everything gitu loh. Yaitu permulaan segala azab. Kematian orang yang keluar dari Islam, mati, itu permulaan dari segala azab yang selamanya tanpa ada henti sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Syirik kecil beda lagi. Kalau syirik kecil adalah setiap pekerjaan, baik berupa ucapan atau tindakan yang dinyatakan oleh syariat bahwa itu sebagai perbuatan syirik, tapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Seperti tadi, riya, terutama riya, itu yang paling umum. Kemudian sum'ah. Kemudian bertawakal kepada selain Allah tapi masih meyakini Allah lah yang maha kuasa, itu juga termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Ya.
Setiap orang hendaknya waspada terhadap syirik, baik yang kecil maupun yang besar. Karena Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini seolah-olah Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau condong ke pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya yang menyatakan bahwasanya syirik kecil itu tidak juga diampuni kalau tidak bertaubat sebelum wafat. Maka taubat dari sekarang. Kita ini berbuat syirik kecil itu posibilitasnya sangat mungkin, apalagi yang masih muda seperti kita itu sangat-sangat mungkin, ya. Jadi sering-sering bertaubat dari syirik baik besar maupun terutama kecil, karena itu yang posibilitasnya lebih besar, ya. Begitu ikhwas sekalian, ya mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat Anda dan antum. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan mendatang membahas mulai halaman 61 insyaallah taala. Terima kasih atas kehadiran antum dan antuna sekalian. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.